Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nurul Huda dari Teknik Informatika. NIM 43A 5700 65 20 152. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus Pancasila pasca kemerdekaan dan ingin digantikannya oleh ideologi lain. Sejarah Pancasila pasca kemerdekaan pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat, yang dimulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Walaupun kepentingan politik mereka berbeda, kedua arus tersebut sama-sama menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Insinyur Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi termasuk komunis, di bawah satu payung besar bernama Pancasila serta konsep nasional agama komunis. Sementara golongan anti-komunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih murni dan menyingkirkan paham komunisme yang tidak bertuhan. Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah carut-marutnya berpolitikan, saat itu meletuslah gerakan 30 September 1965. Maka Insinyur Soekarno pun dilengsarkan sebagai Presiden Indonesia melalui sidang MPRS. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun dimulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar filsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi dengan seolah-olah disampingkannya Pancasila. Pada era reformasi ini, pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti. Namun semakin hari dampaknya makin terasa dan dampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya. Akibatnya terjadi konflik-konflik horizontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa. Kesadaran ini mulai tumbuh kembali, sehingga cukup banyak lembaga pemerintah di pusat yang melakukan kegiatan pengkajian sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Salah satu kebijakan nasional yang sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Kemudian sumber informasi melalui neocaucasian.com. Satu waktu di masa lalu pernah ada strategi disusun golongan kiri untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Strategi tersebut didahului dengan berbagai aksi, baik di desa maupun di kota. Malah diiringi dengan teror pembunuhan di beberapa daerah, juga dialami oleh daerah Sumatera. Usaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain dilakukan dengan pemberontakan, seperti PKI Muso di Madiun tahun 1945 yang memproklamasikan dan PKI Muso menaikkan bendera merah.
Pemberontakan G30 SPKI yang dilakukan Letkol Untung tahun 1965 merupakan coup berdarah, pengambil alihan kekuasaan yang sah, yang bertujuan menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Fakta sejarah menyatakan PKI hendak menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Dapat dibaca dalam buku yang ditulis oleh Tribhuwana Said atau DS Muljanto 1983. Menyatakan bahwa tanggal 18 Oktober 1994 di depan kursus kader revolusi Dewan Aidit mengatakan, kalau kita telah bersatu, Pancasila tidak diperlukan lagi, sebab Pancasila adalah alat pemersatu. Dengan berhasilnya digagalkan pemberontakan G30 SPKI, maka tanggal 1 Oktober dianjurkan agar seluruh rakyat Indonesia menaiki sang saka merah putih, satu tiang penuh. Tanggal 1 Oktober dimulai penumpasan terhadap gerakan 30 September yang dalam proses selanjutnya PKI dan antek-anteknya dilarang di bumi Indonesia. Terhadap peristiwa sejarah inilah 1 Oktober disebut Hari Kesaktian. Kesaktian adalah kekuasaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam sila pertama Pancasila. Tuhan Maha Sakti, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang melindungi bangsa Indonesia dari maksud jahat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hendak menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia yang memperoleh kemerdekaan berkat rahmat-Nya. Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara yang digali dari bumi Indonesia. Tidak ada jalan bagi golongan kiri itu untuk menggantikan Pancasila selain melakukan pembunuhan terhadap para jenderal yang selama ini menantang mereka. Kurang dan lebihnya, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.